Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah sehingga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa salat serta salam kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat jasa beliau dituntun ke jalan yang benar dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Para pemirsa yang beriman, saya akan membawakan ceramah yang berjudul hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan amalan disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Rasanya sangat mulia ketika seseorang berniat beramal ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti hanya karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya, yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah, dan ada yang berhijrah hanya karena mengejar dunia. Niat secara bahasa berarti al-qasd, sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah, letak dalam batin dan niat. Kalimat setiap amalan perbuatan disertai niat ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, dikasihlah atau ditujukan kepada selainnya. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, siapa saja yang ingin melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia mempunyai keinginan untuk menyantapnya, maka secara itu ia pasti telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan lainnya. Dan jika seseorang dibebani suatu amalan, lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan, karena setiap amalan yang disyaratkan atau tidak disyaratkan, maka ilmunya telah mendahuluinya di dalam hatinya. Pemirsa yang beriman, marilah kita memanfaatkan momen Ramadan ini sebagai momen memperbaiki niat ibadah puasa dan lain-lainnya, agar senantiasa bernilai pahala di sisi Allah. Akhirul kalam, saya ucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.